Kelas 11 kurikulum merdeka, kita masuk pada halaman 65 ya. Ini ada tugas kalian menulis ya. Aktivitas pertama yaitu story mapping, yaitu memetakan cerita yang akan kamu tulis. Apa petunjuknya? Setelah membaca dan mendengarkan beberapa jenis dongeng yang berbeda, nah ini saatnya bagi kalian untuk menuliskan dongeng kalian sendiri. Nah, perhatikan pada gambar berikut yang di sebelah ini ya, gambar ini ya. Dan tulis sebuah cerita dongeng tentang mengenai gambar itu. Kamu bisa menggunakan, kamu bisa membuatnya sekreatif mungkin, ya, semustahil mungkin, nggak masalah. Pergunakan cerita peta cerita di bawah ini untuk mengoutline atau menyusun tulisan kamu itu. Nah ini petanya, ada judul, ada deskripsi hal-hal yang settingannya, setting tempat, waktu dan segala macamnya, deskripsi dari karakternya siapa-siapa saja, kemudian ada kejadian-kejadian apa saja yang terjadi, kemudian apa saja problem yang terjadi, kemudian solusinya gimana, dan akhirnya gimana. Nah ini dia. Kemudian setelah kamu menyelesaikan memetakan cerita kamu itu, bagikan dengan cerita kamu itu, peta cerita kamu itu dengan teman kelas, dan beri saran atau kritikan dari teman kamu dan guru kamu itu. Kemudian revisi kerja kamu itu berdasarkan saran kritikan yang telah diberikan. Nah, saya akan memberikan contoh bagaimana mengisi story map ini. Nah, judulnya barangkali kalian bisa dari gambar ini bisa buat cerita ya. Kerinduan seorang anak terhadap ibunya ya. Atau terserah lah ya. Nah, deskripsi settingnya itu setting waktunya zaman dulu. Yang kedua setting waktunya ada di lautan. Yang setting ketiga itu ada di daratan, di tepi pantai. Yang keempat ada di dasar laut. Nah, itu setting tempatnya. Kemudian deskripsi karakternya ini bisa kita buat menjadi 3, yaitu seorang putri kecil yang merindukan ibunya, kemudian ayahnya yang nelayan, kemudian ibu anak kecil ini yang putri ratu dasar laut, kemudian lumba-lumba yang baik hati. Nah itu dia. Apa-apa kejadian yang terjadi. Nah, jadi kejadian pertama itu ada pertemuan antara putri raja bawah laut dengan seorang nelayan yang saling jatuh cinta, kemudian sepakat untuk menikah, tetapi ada syarat yang harus yang tidak boleh dilakukan oleh si nelayan. Nah, mereka hidup bahagia sampai terlahirlah seorang putri, seorang anak yang perempuan. Nah, kemudian pada suatu hari si nelayan ini, itu kejadian pertama itu ya, pertemuan dengan si nelayan dengan seorang putri bawah laut ya. Kemudian si kejadian kedua, nah, lahir anak dari perkawinan tersebut. Kejadian ketiga, si nelayan melanggar perjanjian yang telah disepakati di awal. Kemudian yang keempat, si putri bawah laut ini harus meninggalkan suaminya karena suaminya itu sudah melanggar perjanjian. Kemudian yang waktu-waktu berlalu ya, si putri merindukan ibunya dan selalu bernyanyi di tepi pantai, menyanyikan lagu yang didendangkan masih ingat waktu kecil, dia masih ingat lagu yang selalu didendangkan oleh ibunya. Nah, kejadian berikutnya, nyanyian itu dikenali oleh seekor lumba-lumba. Nah, dia membantu si putri. Kejadiannya dia terdengar oleh lumba-lumba ya. Ya, kejadian berikutnya, si lumba-lumba membantu putrinya itu, si putri kecil ini pergi menemui ibunya ke dasar laut. Kemudian bertemu di dasar laut. Nah, kejadian terakhir itu si ibunya ini membawa suaminya dan anaknya itu tinggal di bawah laut. Itu kejadian yang terjadi.
Apa-apa saja problem yang terjadi? Yang terjadi pertama tentu si suami melanggar sumpahnya. Problem yang kedua yaitu si anak, si putri kecil ini merasa rindu terhadap ibunya. Nah, kemudian solusinya adalah dia bertemu dengan lumba-lumba yang baik hati dan pergi menemui ibunya ke bawah, ke dasar laut. Rupanya sudah menjadi ratu di sana. Yang akhirnya itu tentu saja disampaikan tadi, endingnya mereka si ibu itu membawa anak dan suaminya itu tinggal di dasar laut. Nah, seperti itu. Jadi ini salah satu contoh. Silakan kalian pergunakan imajinasinya, mau cerita apa kayak terserah. Yang setidak mungkin juga nggak masalah karena ini cerita dongeng ya. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.